Assalamualaikum. Kembali berjumpa dengan aku Abi Sauki ya. Kali ini aku akan melanjutkan tutorial yang biasa aku sampaikan ya. Jadi para pemirsa, biasanya aku udah sampaikan tutorial tentang law of attraction atau hukum tarik menarik. Perlu diketahui, hukum tarik menarik ini adalah apapun yang kita sampaikan ya, beserta keyakinan kita dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, akan disampaikan dan jadi kenyataan. Oke, untuk mengetahuinya ikuti berikut ini. Baik, antara lain yang harus dilakukan ketika kita melakukan hukum tarik menarik ini atau law of attraction. Jadi sebelumnya aku akan sampaikan bahwa law of attraction yang aku bahas ini adalah untuk para pemula. Jadi siapapun para pemula, silahkan ketika sudah bisa melakukan beberapa hal berikut di bawah ini, insya Allah akan segera berhasil dengan catatan disiplin yang tinggi. Umumnya banyak yang tidak kuat menjalani atau ia kemudian berputus asa. Namun jika kita punya komitmen yang tinggi ya, disiplin itu bisa dijalani, segera apa yang ada di dalam pikiran kita akan jadi kenyataan, insya Allah dengan disiplin ilmu. Baik ya. Berikutnya ya, bagaimana cara melakukan law of attraction ya, atau hukum tarik menarik untuk para pemula ini ya. Lakukanlah sesuatu ya yang menjadi kebiasaan kita dengan disiplin ya. Antara lain yang harus kita lakukan disiplin itu di hal apa? Yakni doa ya. Lakukan doa itu ya. Setialah terhadap doa itu atau zikir itu ya, atau apapun yang engkau sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah atas permintaanmu ya. Sekali lagi, permintaanmu kepada Allah ya, lakukan sekali lagi karena ini penting ya, dengan penuh kesetiaan, dalam artian kontinu ya, kontinu lakukan itu. Ketika kamu lakukan habis maghrib, satu contoh ya, lakukan itu terus menerus apapun kondisinya ya, apapun keadaan waktu itu ya, dan bagaimanapun. Satu contoh begini ya, di rumah kamu ada tamu, sedangkan kamu sudah mendisiplinkan atau kontinu ya membaca doa itu atau membaca beberapa hal terkait zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bacaan-bacaan tertentu yang kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya lewat zikir tersebut ya, dan lain sebagainya. Lakukan itu dengan penuh kedisiplinan. Jadi andaikan pada waktu itu ada tamu, maka jangan pedulikan ya. Jangan pedulikan hingga kamu selesai. Tentunya dengan kamu berpesan kepada orang yang ada di sekitar kamu ya, kebiasaan kamu ketika habis maghrib melakukan doa, maka sampaikan kepada mereka yang ada di sekitar kamu. Jika ada tamu dan lain sebagainya, sampaikan supaya menunggu sampai selesai. Dan jika tidak mau menunggu ya, atau tidak sabar menunggu, maka silahkan dipersilahkan untuk pulang atau datang besoknya ya. Jadi jangan sampai kamu mengalahkan rutinitasmu untuk berdoa. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Jika kamu sudah bisa komitmen menjalankan itu, maka apa yang menjadi tujuanmu akan berhasil ya. Satu contoh begini, ketika rutinitas kamu adalah setting doa ya, ingat, karena segala sesuatu berhasil itu ada dua ya. Satu marketing bumi ya. Marketing bumi itu termasuk pemasaran, dalam hal ini adalah iklan ya. Kalau di dunia atau di bumi ini atau di sekitar kita ya, nah, di bisnis kita ya, nah ini tentunya kita bisa melakukan promosi-promosi berupa iklan ya. Iklan yang kita sampaikan keluar ya, baik lewat media atau langsung, media apapun itu namanya iklan. Tujuan iklan adalah untuk menarik pembeli ya, atau menarik keberuntungan sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi.
ya. Sejauh mana iklan yang kamu sebar, semakin banyak maka semakin ada potensi untuk banyak mendapatkan pembeli jika kamu berjualan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah marketing langit. Nah, marketing langit ini sama, sebuah promosi, ya, sebuah permintaan atau menyebar sebuah atensi, di mana kemudian dengan menyebar itu maka kita secara otomatis telah mendownload ya sebuah kebaikan yang akan kembali kepada kita, ya. Jadi ada sebuah resonansi di mana ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka satu contoh, kita melempar bola dan lemparan kita itu tepat, tidak sembarang, pasti akan kembali ke kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya sinkron dan sama sebenarnya, ya. Kalau di dunia, jadi kita bisa berpromosi. Ketika kita promosi di bumi, ya, dengan segala kegiatan yang berkenaan dengan hal ekonomi dan lain sebagainya, ya, yang saya sampaikan tadi dalam bentuk iklan, ya, dan ketika marketing langit adalah dalam bentuk doa. Ya, ini sama, ya. Sebenarnya dua-duanya sama, ya, sama, dan dua-duanya harus dipakai. Nah, kembali, ya, ketika kamu doa, ya, ini rahasianya di sini. Ketika kamu doa dan doa kamu tidak putus, ketika kamu lakukan habis maghrib, lakukan terus, rahasianya di situ. Walaupun toh ada tamu, ya, sekali lagi ketika kamu sudah setting doa dan di situ ada tamu, maka biarkan, ya, jangan kamu abaikan. Toh kamu sudah berpesan, ya, kepada keluargamu atau orang yang di sekitar kamu untuk menyampaikan jika ada tamu yang mau bertemu dengan kita supaya menunggu hingga kita selesai doa, ataupun bisa pulang dulu dan datang besok atau di kemudian hari, ya, atau hari-hari yang lain. Nah, ketika kita sudah menyampaikan kepada orang di sekitar kita, berarti kita tenang. Nah, ketika itu sudah kamu setting, maka jangan sekali-kali kamu mengkhianati waktu yang sudah kamu atur sendiri, jadwal yang sudah kamu bikin sendiri, waktu yang sudah kamu setting dan menjadi kebiasaanmu harian, ya, kebiasaan harian, yakni setiap habis maghrib. Nah, rahasia besarnya bagaimana, ya? Kalau di depan tadi saya berbicara tentang tamu, ya. Nah, ini kita ambil satu contoh seorang praktisi. Nah, saya ambil mudahnya, ya, sebagai seorang praktisi, atau saya katakan sebagai seorang praktisi. Ada seorang praktisi misalkan, ya. Nah, praktisi itu sebenarnya banyak, ya, banyak. Yakni orang yang didatangi, sederhananya orang yang didatangi orang, di mana orang yang datang itu punya kepentingan kepada kita dan kita memberikan solusinya, ya. Bisa kita sebagai konsultan, bisa kita sebagai, ya, profesional yang memang fokus dalam satu hal, kemudian kita menjadi tumpuan bagi orang lain, kemudian kita menjadi sumber, ya, yang kemudian kita dimintai sebuah solusi, apapun bentuk solusinya. Nah, itu pun bisa kiai atau alim ulama atau ustadz atau para praktisi yang lain, ya. Nah, ini orang boleh menyebut dengan sebutan masing-masing, ya. Seperti itu, ya. Nah, karena sebenarnya tidak ada sebutan paten, ya. Nah, seperti ini. Kembali biar tidak terlalu melebar, ya. Rahasianya di mana? Nah, ini akan kita bongkar. Ketika kamu sudah bahasanya tadi adalah setia, ya, dengan rutinitas doamu, dan kemudian ada tamu dan tidak kamu temui, maka hari demi hari ketika kamu sudah merutinkan atau rutinitas kamu itu sudah kamu jalankan sesuai dengan jadwalnya, ya, maka power daripada kekuatan religi yang kamu punyai atau doa yang kamu kumpulkan atau doa yang kamu baca harian, ya, dengan waktu-waktu tertentu dari habis maghrib mungkin sampai jam berapa, kemudian dilanjut sampai jam berapa, dan itu rutin, maka kemampuan-kemampuan yang bersifat religi, segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya religi, ya, itu akan muncul, ya, dan menjadi power besar, ya,
pada dirimu, sehingga kamu akan mempunyai power-power yang kemudian akan bisa kamu manfaatkan untuk memberikan jawaban-jawaban dari sebuah kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan yang orang akan datang kepadamu. Itu satu contoh ketika doa itu sudah disetting oleh seorang praktisi, ya, seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Iya, maksudnya begini. Kalau doa atau waktu-waktu yang udah kamu setting ya untuk berdoa, untuk melakukan doa-doa secara kontinu, kemudian kamu langgar, ya, dan kemudian kamu menemui tamu tersebut, maka secara otomatis kemampuan doa yang udah kamu setting, yang harusnya merupakan doa harian itu, kemampuan secara religinya, powernya akan berkurang. Sehingga walaupun kamu nanti ya menemui tamu-tamu itu, karena powermu itu sebenarnya sudah berkurang, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, ini saya ambil satu contoh kecil ya. Andaikan ya profesi Anda itu sebagai seorang praktisi, ya, katakanlah praktisi yang bergerak di bidang hal yang berkenaan dengan religi keagamaan, ya, terkait dengan doa dan lain sebagainya, solusi dan lain sebagainya, nasihat, ya, kemudian himbauan doa dan lain sebagainya untuk solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami manusia, yang kemudian akan disampaikan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kamu, ya, yang berprofesi sebagai praktisi. Itu satu contoh, ya. Nah, garis bawahnya kalau kita sampaikan dengan bahasa yang pendek, ya, dengan bahasa yang singkat, ketika kamu setia ya terhadap kepada waktu yang sudah kamu setting, doa yang sudah kamu setting, rutinitas yang sudah kamu jalani dan tidak menemui tamu, maka kualitas, kemampuan, ya, power yang ada di kamu, ya, itu akan terkumpul dan power itu akan mempunyai sebuah daya yang bagus, luar biasa, gitu ya. Dan bila kamu menemui, maka akan berkurang. Nah, jadi saya sudah menemukan beberapa hal terkait dengan ini, ya. Jadi temuannya adalah sebagai berikut, ya. Sebenarnya kita itu bisa setting tamu, ya, setting tamu. Apapun profesimu, ya. Apakah profesimu itu sebagai seorang konsultan, ya, atau sebagai seorang praktisi dan lain sebagainya, setting tamu itu sebenarnya bisa, ya, dengan law of attraction, ya. Kalau pemula berarti harus dilatih, ya, seperti itu. Atau hukum tarik menarik, ya, di mana kita melakukan doa, ya, yang kita sampaikan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, tanpa berkhianat kepada waktu yang sudah kita setting terhadap doa-doa yang sudah kita kontinukan. Ya. Taruhlah begini. Ya. Kita ingin dalam satu hari mempunyai 15 tamu, ya. Kalau sudah dirutinkan, sudah disetting, ya. Taruhlah kita dapat 13 tamu. 14 tamu. Ya. Nah, yang seperti itu insya Allah bisa kamu lakukan. Tapi ketika kamu sudah tidak sesuai dengan doa yang sudah kamu jadwalkan, rutinitas yang sudah kamu lakukan, ya, ada tamu-tamu temui, powermu akan berkurang, maka akan berimbas kepada tamu yang datang kepadamu, yang tadinya 14 mungkin bisa jadi hanya 8, bisa 6, ya, bisa berkurang. Karena apa? Power yang ada di dalam kekuatan religimu, ya, itu akan berkurang, akan pudar, sehingga, ya, di hadapan tamu atau orang-orang yang mestinya harus datang kepadamu juga akan ikut berkurang karena kualitas kemampuan religimu, ya, akan berkurang. Nah, rahasianya di sinilah, sehingga kamu harus selalu setia, ya, kepada doa-doa yang sudah kamu setting, ya. Nah, tentunya ketika kita sudah setting sebuah doa itu tentunya harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, ya, seperti itu. Dan itu perlu latihan, ya, perlu latihan.
Baik, berikutnya untuk law of attraction, ya. Sekali lagi untuk para pemula maka harus selalu berlatih, ya. Keyakinan itu harus, ya. Jadi apa yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan, ya. Tentunya dengan disiplin ilmu, ya, dengan disiplin waktu, ya, terhadap doa-doa yang kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya dilakukan dengan mood senang, ya. Dalam menjalani itu senang. Lakukan itu meskipun harus kamu terjaga malam. Terjaga di malam hari. Kurang tidur, ya. Tapi ini bisa kamu atur sendiri, ya. Misalkan siang malam tidurnya dikit, ya tentunya bisa ditambah dengan siangnya, kan seperti itu. Itu kondisional, ya, bisa diatur sendiri. Tapi lakukan itu. Ketika orang lain pada bersuka cita, ya, kemudian bergembira di tempat-tempat kopi dan lain sebagainya, ya, di tempat-tempat yang lain bercengkrama dan lain sebagainya, kamu harus setia dengan doa-doamu yang kamu panjatkan kepada Allah, ya. Kemudian kepada aurat-aurat yang harus kamu baca, ya, lakukan itu. Lakukan dengan senang, dengan mood senang. Meskipun kantuk, ya, itu datang, ya, dan memaksa kamu yang sebenarnya harus tidur, tahan, sabar, ya. Lakukan dengan penuh sukacita, dengan happy, ya, dengan feel good, ya, dengan mood senang, ya, gitu. Berikutnya lakukan sesuatu dengan profesional, ya. Kalau kamu seorang praktisi, ini contoh, ini saya ambil contoh. Lakukan dengan profesional, ya. Ketika kamu punya tamu, lakukan dengan profesional, jangan sampai tamu kecewa, ya. Kebutuhannya apa? Bertanya tentang apa? Kalau kamu seorang konsultan, jawablah dengan baik, dengan tegas, jelas, lugas, ya. Dan benar-benar itu sebagai solusi. Dan ketika menemui beberapa hal terkait kendala, ya, hitung-hitung kamu harus bisa kasih garansi atau diberikan istilahnya jangan sampai orang yang datang ke kamu, ya, konsultasi dengan kamu dan lain sebagainya merasa tidak puas dan kemudian merasa kecewa. Profesional, apapun profesimu, ya. Berikutnya jangan sombong. Sombong adalah sesuatu yang akan benar-benar membuat kamu terpuruk, tapi tidak saat itu juga. Jika kamu sudah berada di level tertentu, apapun profesimu, ya, ketika kemudian kamu sombong, hati-hati, ya. Ternyata kesombongan itu kamu akan bisa terpuruk di kemudian hari, walaupun tidak saat itu juga, ya. Tapi itu sudah banyak bisa dijumpai, diketahui. Kamu juga bisa melakukan penelitian. Kalau tidak percaya, lakukan, ya. Kesombongan itu akan membawa kepada keterpurukan. Memang sih tidak saat itu juga. Sehingga saya ulang sampai 3 kali, ya. Ketika kamu jadi seorang praktisi, ya, ketika jadi seorang konsultan dan lain sebagainya, ya, apapun profesimu, ingat, ya, ini sepele tapi akibatnya luar biasa, ya. Berikutnya percaya diri. Jadi ketika menghadapi punya klien harus percaya diri, sangat percaya diri. Percaya diri itu dengan cara tarbul ma'asi, menghilangkan maksiat, meninggalkan maksiat, ya. Ketika kamu bisa banyak melewati, meninggalkan maksiat-maksiat itu, pedemu, ya, kepedeanmu, percaya dirimu, ya, itu akan luar biasa. Sangat percaya diri, ya. Yakin bahwa kamu akan bisa mengurai solusi-solusi yang dibawa orang, ya, yang datang kepadamu, dan kamu harus memberikan jawaban. Itu cara. Ya. Nah, kalau kamu sebagai pemula, ya harus latihan. Nah, jadi latihan itu bukan teori, bisa sambil jalan, ya. Tapi harus tetap dilatih sebagaimana orang sedekah. Meskipun dengan nominal yang terkecil, ya,
Tapi lakukan itu, coba lakukan, berusaha melakukan, walaupun dengan recehan dulu, semampumu. Jangan menunggu kaya, lakukan itu, ya semampunya dulu, tapi terus latihan. Berbeda kalau sudah profesional, maka bisa sedekah ekstrim. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah tarik menarik, hukum tarik menarik atau law of attraction, ya, para pemula. Nah, siapapun itu punya kesempatan untuk berhasil, untuk kaya, untuk sukses, ya, seperti itu. Dengan disiplin ilmu, dengan keyakinan yang tinggi, lakukan, ya, berdasarkan ilmu, bukan ngawur, seperti itu. Ini, ya. Kemudian, ya, fokus. Nah, ini, ya, fokus. Jangan lihat kanan kiri, lihat depan terus. Artinya bagaimana? Ketika kamu punya profesi, apapun profesimu, maka kamu jangan tengok kanan kiri. Lakukan itu, kerjakan itu dengan penuh kesenangan. Maksudnya mood senang, hati yang senang, ya, hati yang bahagia, happy. Lakukan dengan ikhlas, penuh keikhlasan, tanpa ada pengaruh dari siapapun, ya, tanpa dapat tekanan, ya. Lakukan itu, jangan tengok kanan kiri. Satu contoh begini, ya. Jadi ada penjual sate, ketika kamu ternyata jualan mie ayam atau bakso, ya. Kemudian kamu ngiri, oh enak banget ya itu yang jualan sate, cepat dapat uangnya. Belum tentu ketika kamu kemudian berubah, ya, berubah haluan, kemudian kamu jualan bagaimana yang orang lain itu jual, atau orang yang di sekitar kamu jual, ya, yang di sekitar kamu menjual sate misalkan, ya, atau jualan sate, kemudian kamu ikuti, belum tentu, ya. Belum tentu, maka jangan tengok kanan kiri, atau boleh tengok kanan kiri, tapi kamu tetap komitmen. Jika satu saat terpuruk, ya, coba lakukan penelitian apa penyebab dari keterpurukan itu. Ingat, ya, jika Allah, ya, kadang satu saat itu memberikan keterpurukan, bisa jadi, ya, ingat, bisa jadi, ya, Allah baru menggusur bangunan-bangunan kecil pada lingkunganmu, ya, di bangunan-bangunan kecil yang ada di kamu digusur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan kamu sedang terpuruk tentang ekonomi dan lain sebagainya, misalkan, ya. Yakini itu bahwasanya Allah, ya, Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita, ya. Bahwa yang seperti itu, ya, Allah itu lagi atau baru memberikan kepadamu, ya. Allah menggusur bangunan-bangunan kecil, dan satu saat nanti, ya, setelah bangunan-bangunan kecil itu digusur, Allah akan membangun bangunan yang besar berupa apartemen yang juga, ya, yang kemudian akan dikembalikan kepada kamu. Nah, ingat itu, ya, sekali lagi, ketika kamu terpuruk, ya, ingat, ya, itu adalah yakini bahwasanya Allah baru menggusur bangunan-bangunan kecil yang kumuh, ya, di kamu, ya, kemudian Allah nanti akan membangunkan bangunan besar yang megah berupa apartemen yang akan diberikan kepada kamu. Yakini itu, ya, dan doa yang banyak, yakin yang tanpa putus, ya. Ini harus dilatih, ya. Itu. Kemudian pertahankan yang sudah ada di kamu, ya. Pertahankan sekali lagi yang sudah ada di kamu. Profesionalitas, ya, yang ada di kamu, kemampuan secara religi, ya, kemampuan di bidang-bidang yang lain, pertahankan, jangan sampai kemudian berkurang, ya. Nah, ini yang harus selalu dipertahankan, ya. Ketika kamu bisa mempertahankan ini dan kemudian bisa membuat yang lebih besar, menjadikan apa yang sudah ada di kamu itu menjadi lebih besar, nah itu baru luar biasa. Ini perlu latihan, ya, perlu proses, ya. Nah, ini, dan lakukan semua itu dengan penuh keikhlasan, ya, tanpa kemudian mengeluh, ya, dan harus sabar. Lakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengeluh, penuh kesabaran, ya, lakukan dalam keseharian, ya, sampai, ya, ketika komitmenmu itu sudah benar-benar sudah kamu pegang, lakukan itu dengan penuh keyakinan, dan kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kamu nanti akan disampaikan, insya Allah, seperti itu, tapi dengan disiplin ilmu, ya, jangan ngarang sendiri, ya. Bagaimanapun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, ya. Jika ingin mendapatkan rahasia kembali, ya, silakan, ya. Kemudian
ikuti aturan-aturan yang biasa ya, dengan like, comment, and share ya, agar rahasia-rahasia yang ada di sini yang akan saya ungkap berikutnya bisa kamu dapatkan kembali ya. Subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.